Namun Rasulullah cuma bisa berkata kepada mereka berdua, sabran, sabran, ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena tempat kembali kalian berdua kelak adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin katakan hijrah itu berat, karena pahala yang dijanjikan Allah bagi yang istiqamah hijrah juga dahsyat. Bukankah Rasulullah tadi mengatakan al-hijratu tahdimu ma qablaha? Hijrah itu menghapuskan semua maksiatmu yang telah lalu. Jadi kalau 40 tahun dia jahiliyah, di umur 41 tahun Masya Allah dia hijrah, maka yang 40 tahun ini Allah hapuskan khilafnya dengan hijrahnya. Yang mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tapi saya ingin katakan bahwa kita ini belum ada apa-apa ujiannya. Kalau ada di antara kita yang kemudian karena hijrahnya diuji oleh Allah, demi Allah, ujian kita ini tidak akan pernah sama dengan ujian yang dialami oleh ayahanda dan ibunda sahabat Ammar. Siapa ayahanda dan ibunda Ammar? Ayahnya Yasir, seorang budak, dan ibunya Sumayyah, yang dalam sejarah Islam dicatat sebagai wanita mukminah pertama yang syahidah di jalan Allah. Ini bagus nih kalau nanti punya habis menikah para jomlawiyin wa jomlawiyat, ya. Ya mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini menjadi bulan berkah bagi yang jomblo dan menjadi hari-hari mustajab sehingga Allah pertemukan mereka dengan jodoh terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kelak Allah karuniakan engkau putri yang cantik, yang salihah, boleh juga ini menjadi nama. Siapa namanya? Sumayyah. Wanita pertama yang syahidah di dalam Islam. Yang ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa mereka berdua suami istri, Yasir bapaknya Ammar dan istrinya Sumayyah ibunda sahabat Ammar, ketahuan telah masuk Islam, maka pembesar-pembesar Quraisy kemudian membawanya ke tengah gurun pasir, lalu mulailah mereka disiksa dengan siksaan yang tidak manusiawi. Bayangkan ketika para pembesar Quraisy tersebut mengambil besi, lalu mulai memanaskan besi tersebut sampai memerah, lalu diletakkannya di atas punggung Yasir ayahanda Ammar radhiyallahu anhuma dan di atas punggung istrinya Sumayyah. Yang suatu saat Rasulullah melewati tempat di mana mereka disiksa. Lalu seakan-akan mereka berdua memberi isyarat, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah betapa berat ujian ini bagi kami. Ya Rabb, sebelum saya lanjut, ada yang sudah pernah diuji seperti ini gara-gara hijrahnya? Qulu alhamdulillah, katakan alhamdulillah ujian kita ini belum ada apa-apanya. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat Yasir, bapak ayahanda Ammar, dan di depan ibunda Ammar Sumayyah, lalu mereka seakan-akan memberi isyarat, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolong kami, begitu berat ujian ini. Namun Rasulullah juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu jumlah sahabat masih sangat sedikit. Namun Rasulullah cuma bisa berkata kepada mereka berdua, sabran, sabran, ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena tempat kembali kalian berdua kelak adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari tausiah singkat ini jemaah dimuliakan oleh Allah, istiqamalah dalam hijrah. Karena tahukah engkau apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang hijrah? Manisnya iman, halawatul iman. Itu akan terasa ketika seseorang itu sudah sungguh-sungguh dalam hijrah. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini yang tidak akan pernah dirasakan orang yang tidak tergerak untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Merasakan manisnya, lezatnya iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan bagi kita? Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang menyiapkan tempat tinggal bagi orang-orang yang hijrah, yaitu orang-orang Ansar. Ketika datang saudara mereka dari Makkah minal muhajirin, mereka jadikan rumah mereka tempat tinggal bagi saudaranya. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, berjihad, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang hijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini janji Allah. Sungguh merekalah orang-orang yang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah bagi siapapun yang saat ini hijrah, bahwa engkau akan merasakan lezatnya iman. Engkau tidak akan pernah menjadi mukmin sejati di sisi Allah sampai engkau sudah sungguh-sungguh berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah, sahabat hijrah fest yang dirahmati oleh Allah, istiqamalah dalam hijrahmu. Karena Allah menjanjikan kelapangan, menjanjikan rezeki yang berkah bagi siapapun yang hijrah demi Allah dan Rasulnya. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Siapapun di antara kita yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiratan wa sa'ah. Allahu akbar. Kata Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan setelah dia hijrah muragaman katsiratan wa sa'ah, tempat yang lebih baik, tempat yang lapang, wa sa'ah, dan rezeki yang kami janjikan, yang kami berkahi. Ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun kepada sahabat Rasulullah yang bernama Jundah ibn Damrah al-Laythi. Dihafal namanya. Siapa namanya? Jundah ibn Damrah al-Laythi. Sama-sama kita sebut Jundah ibn Damrah al-Laythi. Seorang laki-laki tua dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika sahabat-sahabat Rasulullah sudah hijrah meninggalkan Makkah dan Madinah, dan akhirnya setelah Rasulullah diizinkan oleh Allah hijrah, maka Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk hijrah dari Makkah dan Madinah. Ketika orang-orang beriman semuanya sudah hijrah meninggalkan Makkah dan Madinah, lalu tersisa dia dengan beberapa sahabat-sahabat yang uzur. Kenapa uzur? Karena umur mereka yang sudah tua. Karena di antara mereka ada yang sakit. Lalu sahabat ini, siapa namanya? Udah lupa lagi namanya nih. Jundah ibn Damrah al-Laythi. Tiba-tiba membayangkan betapa nikmatnya sahabat-sahabat yang sudah di Madinah. Betapa indahnya sahabat, betapa nikmat yang dirasakan sahabat yang sudah hijrah bersama Rasulullah di Madinah. Mereka bisa salat bareng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa melihat wajah Rasulullah kapanpun mereka inginkan. Sementara kami sahabat yang tidak bisa, belum bisa hijrah karena umur kami, karena uzur, kami tak lagi bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, membuncah kerinduan dalam dadanya untuk hijrah padahal dia sudah tua, umurnya sudah uzur. Maka disiapkan bekalnya. Lalu mulailah dia keluar di tengah umurnya yang sudah tua dan ternyata sudah mulai sakit. 1 kilo, 2 kilo dia meninggalkan Makkah, 3 kilo, 4 kilo dia meninggalkan Makkah. Lalu tiba-tiba semakin parah penyakitnya.
sampai ketika dia yakin bahwa ajalnya sudah dekat, dia turun dari ontanya, dia sandarkan tubuhnya di atas gundukan pasir karena dia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Lalu kemudian apa dilakukan sahabat ini? Ditepuknya tangannya 2 kali. Allahumma ya Rabb, ishhad hadhihi bai'ati lak. Ya Allah, saksikan bahwa ini bai'atku kepadamu, sungguh aku saat ini tidaklah membuatku keluar kecuali karena aku ingin berhijrah kepadamu. Ya Rabb, dia sudah tahu bakal mati dan tidak akan sampai ke Madinah bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kemudian dia turun dari ontanya, ditepuknya tangannya 2 kali. Yang pertama, tepukan pertama dia berkata, Ya Rabb, ishhad hadhihi bai'ati lak. Ya Allah, saksikan ini bai'atku, ini sumpah setiaku kepadamu. Lalu ditepuknya 2 kali, lalu dia katakan, Ya Rabb, saksikan bahwa ini sumpah setiaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa lagi saya sentuh tangannya. Lalu wafatlah sahabat ini ketika dia hijrah. Siapa yang tahu kisahnya? Semua umat beriman, sahabat Rasulullah tahu kisahnya, bahkan kita hari ini tahu kisahnya karena Allah menurunkan 1 ayat demi sahabat ini. Apa ayatnya? Yang barusan kita baca, surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yajid fil ardi muraghama, sungguh akan mendapatkan kelapangan dalam hidupnya, wasa'ah serta rezeki. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Lalu siapapun di antara kalian yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, dan ketika dia hijrah, ajal itu menjemputnya. Kata Allah, فَقَدْ وَقَعَ ajruhu ala Allah, sungguh Allah telah menetapkan baginya pahala yang tak terhingga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, semoga Allah istiqamahkan kita dalam hijrah kita menuju Allah dan Rasulnya sampai Allah pertemukan kita kelak insyaAllah di jannah Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji Allah dalam surah At-Taubah, bagaimana Allah menjanjikan surga bagi mereka yang istiqamah dalam hijrahnya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, hijrah dengan hartanya dan diri mereka. a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, sungguh mereka yang akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah dan mereka lah orang-orang yang menang. Apa kemenangan mereka? Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, yang mudah-mudahan insyaallah janji ini juga Allah berikan kepada kita semuanya. Allah ridhai hijrah kita, Allah senantiasa merahmati kita dalam hijrah kita, dan Allah jadikan jannah seperti Allah pertemukan kita pada kesempatan kali ini menjadi pertemuan kita insyaallah kelak di sisi Allah pada hari kiamat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.